Oke, terima kasih untuk narasumber. Terima kasih juga untuk naungan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang sudah mewadahi kita untuk bisa berkumpul secara virtual di sini. Terima kasih untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat tadi ya, kita mulai ada dari Aceh sampai Papua Barat. Wow, sangat luar biasa. Dan saya lihat juga partisipasi kita hari ini ada 200-an. Jadi sangat-sangat banyak ya, berarti antusias dari uh, untuk melihat atau menyaksikan, mendengar dan sama-sama mempelajari materi-materi yang ada pada saat ini dari mulai hari pertama sampai hari ini hari terakhir tentang rekonstruksi pendidikan menjadi lebih baik. Untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua Barat, kita di sini tidak untuk saling menggurui, tidak, tapi sama-sama saling berbagi ilmu. Karena saya ketahui juga di sini ada guru-guru hebat yang jauh di atas dari 20 tahun masa mengajarnya. Betul ya? Pasti ada. Jadi untuk guru-guru hebat seperti ini, saya salut sekali. Saya sangat antusias juga pengen sebenarnya mendengar banyak cerita dari guru-guru hebat. Materi yang saya bawakan hari ini adalah tentang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Boleh diapakan ya slide-nya untuk moderator. Terima kasih. Kita masuk pada hari ini tentang new normal style. Bagaimana itu new normal lifestyle yang sekarang ini kita hadapi. Bapak Ibu pasti dari berbagai daerah pasti banyak ya, berbeda-beda juga pengalaman-pengalamannya seperti apa saja. Jadi nah saya lihat di sini ada dari tahun 93. Ini Ibu apa tadi itu yang memberikan note ya dari tahun 93, berarti sudah banyak sekali pengalamannya ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi saya ada baca masuk ke ininya ke chat, ruang chat. Jadi inilah guru-guru hebat tadi itu. Oke, saya kembali ke materi. Jadi new normal lifestyle ini sebelum saya masuk, saya bolehlah bertanya kepada salah satu peserta. Karena saya kan tidak terlalu aktif. Bolehlah saya bertanya kepada salah satu peserta. Ibu ini dari Bali tadi Luan muncul di apa di Zoom. Ibu Kade Nopri. Halo Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu. Boleh saya Selamat bertanya pagi, sebentar Ibu. Ibu kepada Ibu? Nggih. Sehat Ibu? Nggih, Bu. Boleh saya bertanya bagaimana Ibu di sekolah atau daring pada di sekolah menghadapinya? Apakah dengan handphone atau ada hal yang lain kah Ibu? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau tiang di sekolah selama ini, selama daring, kita menggunakan HP. Jadi dengan sistem grup WA nih ke. Jadi anak-anak mengirimkan nomor HP-nya, nanti kita buatkan grup, khusus grup WA. Kenten. Nah, ada juga khusus kelas 5 ini kita agak pakai Google Form, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Nopri. Ya, tapi sekarang gini Bu, kita untuk di Jembrane Bali, kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, terima kasih pembelajaran Bu. tatap muka terbatas. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Yang dari Kalimantan ada nggak? Tadi soalnya saya di awal-awal ada tadi yang mengatakan di voice di chat dari Kalimantan katanya ada. Adakah masih bergabung nggak dengan kita ya? Oh, saya rasa nggak bergabung lagi ya, atau mungkin lagi ada kesibukan. Nah, jadi maksud saya bertanya itu adalah di new normal lifestyle ini sistem pembelajarannya pasti sudah berubah atau sudah bergeser yang dari tatap muka menjadi daring. Tapi ada juga yang sekarang ini sudah memperlakukan dengan tatap muka tapi terbatas ya.
saya juga pernah melihat atau menonton salah satu siaran di Metro, maaf saya menyebutkan nama stasiun TV-nya, itu dari daerah, saya lupa daerah mana, Jawa mana. Jadi mereka tidak menggunakan handphone karena apa? Karena mereka juga terbatas dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi yang mereka gunakan adalah HT, Bapak Ibu. Nah, HT ini dibeli oleh uh, guru, tapi hanya terbatas. Mungkin kalau nggak salah ya, itu ada hanya sekitar 8 HT yang diberikan si guru, patungan ya gurunya gitu ya, untuk membelikan HT ini diberikan kepada perwakilan murid. Jadi kalau misalnya berkumpul dibilang sama gurunya, jadi mereka sudah ada jadwalnya ya terlebih dahulu. Jadi mereka menggunakan HT bukan handphone karena kita mengerti juga bahwasanya keterbatasan dari fasilitas untuk melengkapi pembelajaran daring ini. Oke, boleh moderator untuk slide selanjutnya, permasalahan utama dari COVID-19 di COVID-19 yang kita alami ini adalah kita tahu ya, COVID-19 ini sebenarnya masuk ke Indonesia itu di awal tahun 2020, tapi sebenarnya sudah ada di tahun 2019. Dan kita sama-sama tahu juga ini asalnya dari mana, negara Cina pastinya. Karena COVID-19 ini, kita pun sama-sama mengetahui juga tempat hiburan, sekolah, bahkan pekerjaan, itu banyak yang tutup, banyak yang bekerja dari rumah atau kita sebut dengan WFH, work from home. Jadi PHK besar-besaran pun terjadi di dalam COVID-19 ini. Lalu dampaknya lagi, permasalahannya lagi adalah orang tua ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kita ketahui orang tua work from home, anak daring, jadi pembagian waktu untuk si orang tua yang bekerja dari rumah dan untuk mempersiapkan si anak daring di handphone atau di medianya masing-masing juga pasti akan menjadi keterbatasan, akan menjadi permasalahan bagi kita sebagai orang tua. Lalu permasalahan yang berikutnya adalah yang paling sensitif itu adalah masalah keuangan. Ya, kita sama-sama mengetahui pokok dari rumah tangga itu sebenarnya adalah keuangan ya, Bapak Ibu. Jadi kita tahu juga di dalam rumah tangga ya kalau nggak ada uang ya gimana ya untuk bayar uang sekolah aja susah, bagaimana membutuhi yang sejengkal ini ya di dalam ini. Jadi agak-agak gimana gitu. Jadi permasalahan utama sebenarnya adalah yang saya ambil atau yang saya garis besari adalah tentang pekerjaan, waktu atau orang tua, lalu tentang keuangan. Slide berikutnya moderator, terima kasih. Hampir tidak ada sebenarnya yang menyangka COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia. Jadi pernah kita mengetahui atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia pernah mendengar yang namanya homeschooling. Homeschooling ini sebenarnya sudah ada lama sekali. Jadi homeschooling ini sebenarnya adalah wadah untuk kita belajar tapi dengan sistem gurunya yang datang ke rumah atau biasanya homeschooling ini digunakan oleh orang-orang yang berduit dulu ya. Kenapa? Beda dia privat, beda dia homeschooling. Kenapa? Kalau privat bisa mengeluarkan ijazah, tapi kalau homeschooling itu ada wadahnya, bisa mengeluarkan ijazah para anak peserta didik. Nah, kenapa kita biasanya mengenal dengan homeschooling ini kayak artis menggunakan homeschooling ya. Jadi kayak anak-anak pejabat biasanya menggunakan homeschooling. Kenapa? Karena dia harus intens pembelajarannya. Satu sisi lagi, karena si anak ini mungkin dia orang sibuk, jadi tidak bisa datang ke sekolah, jadi menggunakan gurunya yang datang ke rumahnya. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau tadi yang saya katakan homeschooling itu sebenarnya ada wadahnya atau ada sekolahnya atau ada yayasannya. Nah, kalau misalnya privat itu tidak ada. Jadi berbeda sekali. Tapi inilah yang kita hadapi. Kita menjurus ke arah seperti itu.
Tapi agak-agak kita persempit, agak-agak kita lainkan namanya itu adalah dengan daring sistemnya. Lalu boleh di slide berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, ada tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan sekarang ini, yaitu fasilitas belajar tadi yang seperti saya pertama sekali saya katakan, ada yang menggunakan hati. Jadi fasilitas belajar untuk daring ini adalah di masa pandemik ini udah pada tahu lah pasti ya, yang pastinya handphone, laptop. Kalau nggak ada laptop, kalau ada laptop, ada handphone, kalau nggak ada pulsa, ya sama aja gitu kan. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Lalu yang kedua adalah biaya pendidikan. Yang ketiga ini adalah waktu. Sama seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, orang tua di satu sisi dia harus WFH, di satu sisi lain dia harus memberikan waktunya untuk anaknya untuk mempersiapkan daringnya. Nah, ada pengalaman seperti ini. Seorang guru, dan saya yakin tidak ada guru di sini yang seperti yang saya ceritakan ini ya. Guru masih belum memiliki handphone dan laptop. Jadi saya ingat cerita pada waktu saya menyelesaikan studi saya pada saat itu di Universitas Negeri Medan. Guru-guru ini harus zaman-zamannya sertifikasi yang pertama-tama sekali ini ya ceritanya. Jadi guru-guru ini harus menyelesaikan sertifikasinya. Jadi kami sebagai mahasiswa memberikan bantuan kepada guru-guru ini yang sudah lanjut ya, yang sudah berumur, tapi kendalanya adalah dia tidak mengenal yang namanya teknologi. Yang kedua, guru ini tidak mempunyai fasilitas laptop. Nah, karena si guru ini tidak memiliki laptop, jadi banyak sekali problem yang dihadapinya. Karena terlalu banyaknya dia stres, sehingga membuat tensinya menjadi naik. Jadi pada saat dia mau presentasi, kami sebagai mahasiswa pada saat itu meminjamkan laptop kepada ibu tersebut. Dan tapi ini ceritalah gitu ya kan. Kami membantu si ibu tersebut untuk mempersiapkan presentasinya, membuatkan semuanya lah kami persiapkan. Tapi sayangnya si ibu tersebut tidak bisa mensiapkan dirinya sendiri dengan teknologi. Jadi drop masuk rumah sakit sehingga ibu ini tidak dapat sertifikasinya pada saat itu. Jadi ini pengalaman. Jadi tantangan pendidikan harus dihadapi seorang guru walaupun dia sudah berumur, walaupun sudah banyak pengalamannya, tapi teknologi itu harus tetap dipelajari. Jadi tidak perlu terlalu bergegabah dalam mempelajari teknologi, santai saja. Tapi ya tetap ya seorang guru hebat harus memahami, mempelajari teknologi. Jadi tantangan-tantangan pendidikan di masa pandemi, ya itu dia salah satunya. Teknologi itu harus kita pelajari. Oke, terima kasih untuk moderator boleh slide berikutnya. Oke, di sini saya tawarkan metode pembelajaran untuk Bapak Ibu atau dosen atau untuk kita semua yang ada di sini. Yang pertama itu adalah project based learning. Jadi project based learning ini diprakarsai oleh dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini adalah project based learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi atau bekerja sama, gotong royong, dan empati dengan sesama. Jadi menurut Kemendikbud, metode project based learning ini sangat efektif untuk para pelajar dapat membentuk kelompok belajar kecil menggunakan proyek eksperimen, inovasi. Metode pembelajaran ini sangat baik untuk pelajar yang pada zona. Jadi bukan pada zona yang merah. Jadi ini digunakan cocoknya pada zona kuning atau hijau. Tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Yang kedua itu adalah daring method.
Apa itu? Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi ini, metode daring bisa dijadikan salah satu alternatif atau bukan salah satu ya, bahkan kita menjadikan ini uh, pacuan kita untuk memberikan materi kepada anak didik kita. Jadi metode ini bisa membuat siswa untuk membuat siswa menjadi tidak tatap muka lah pastinya ya, karena namanya saja sudah dari metode ya, seperti yang sudah kita hadapi saat ini. Dan Bapak Ibu yang hebat pasti sudah tahulah tentang dari metode ini. Yang ketiga ini adalah luring method. Nah, luring method ini juga sudah digunakan di sekolah Bapak Ibu mungkin ya. Karena model pembelajaran ini dilakukan di luar jaringan. Dalam artian pembelajaran ini adalah pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau zona aman lah kalau kita katakan ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Yang ketiga itu adalah home visit method. Home visit method ini hampir sama dengan seperti tadi yang saya katakan homeschooling tadi. Jadi home visit ini merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemik saat ini. Metode ini mirip seperti pembelajaran yang tadi ya. Dan ini model ini disarankan juga oleh dari bidang kementerian Bapak Dr. Muhammad Fauzi MPD. Dia mengatakan sangat cocok sebenarnya home visit method ini digunakan. Jadi memang tetap juga pada zona kuning juga sebenarnya digunakan. Lalu yang kelima, ini adalah integrated curriculum. Jadi metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR, Bapak Zainuddin. Dia mengatakan bahwasanya pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project basic. Jadi sebenarnya kalau project basic ini kan kita sama-sama mengetahui berarti harus ada hasil, karena dia katanya adalah project based ya. Jadi harus ada hasil dari mata pelajaran yang telah dikaji si murid. Metode pembelajaran ini sangat tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran, namun juga mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Yang keenam ini adalah blended learning. Blended learning ini banyak digunakan oleh Bapak Ibu dosen di kampus, tapi saya juga mungkin ada juga yang menggunakan oleh guru-guru hebat di sini di sekolah ya, metode blended learning ini. Jadi dia ini menggunakan dua pendekatan. Jadi ada menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode blended learning ini adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam belajar. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dulu sejak dirancang awal abad 21, namun sering dengan terbentuknya karena ada wabah ini ya, jadi metode ini dikaji lagi, tapi sepertinya cocok digunakan untuk COVID-19, metode blended learning ini. Untuk moderator, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada 5 strategi dalam keberhasilan metode pembelajaran saat pandemi. Jadi strateginya ini Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Ini yang pertama adalah langkah meninjau kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal. Jadi kita harus meninjau kembali apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita kasih kepada anak didik kita. Lalu kita akan melakukan peninjauan kembali. Jadi kita minta kembali. Jadi apa yang telah kita berikan kepada mereka kita minta kembali. Apa yang telah kamu dapat. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah identifikasi sumber daya yang
perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi pada saat kita mengajar, kita tahu ya bahwasanya kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan. Tapi tidak ada salahnya juga kita memberikan kepada mereka ada suatu kesempatan untuk mereka apa yang mereka butuhkan juga. Jadi misalnya IPA kita katakan, mereka tidak mengerti tentang apa yang kita berikan, apa materi yang kita berikan. Pelajarannya itu nggak sampai ke mereka. Jadi pada saat mereka ada di rumah mereka ada, kita misalkan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi karena kita tidak mungkin kita kan sebagai seorang pendidik juga keterbatasan kita juga ya kita sama-sama tahu dihadapi dengan pandemi seperti ini terkadang kekreativitasan kita itu tidak keluar, kadang keluar. Nah, gitu. Jadi kita tidak memberikan contoh. Nah, jadi pada saat pandemi seperti ini berikan mereka ke alam. Biarkan mereka ke alam. Mereka mencari sendiri jenis-jenis tumbuhan seperti apa. Jadi pada saat pertemuan berikutnya, kasih tunjuk kepada kita pada saat pembelajaran berlangsung, mana tumbuh-tumbuhan yang kalian dapat sekitar pekarangan rumah saja gitu. Jadi kalau di pekarangan rumahnya nggak ada tumbuh-tumbuhan, ya punya tetangganya kan gitu. Jadi identifikasi sebenarnya sumber-sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga itu adalah pendekatan situasi itu adalah situasi kondisi masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning sebagaimana dirancang. Jadi metode tadi yang slide ke-6 yang tentang blended learning ini adalah sudah dijalankan. Yang ini yang sudah dijalankan berarti ya, dia sudah dijalankan tentang blended learning. Nah, setelah dirancang tentang model pembelajaran blended learning tadi diterapkan, nah sudahkah sama-sama siap seorang guru dan si siswa tadi untuk mendapatkan ilmu untuk diterapkan di dalam pendidikan atau di dalam sekolahnya atau di dalam daring ini. Nah, jadi dikaji sebenarnya sama-sama dipersiapkan, si gurunya sudah mempersiapkan, si siswanya sudah bisa menerima. Nah, yang keempat inilah kajilah kebutuhan ketersediaan untuk menyusun langkah-langkah strategi dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjabataninya. Jadi gini maksudnya, setelah kita buat, lalu kita kaji, apakah sudah bisakah, sudah siapkah si murid ini menerima. Pertama itu harus menerima keadaan sebenarnya. Setelah siap menerima keadaan, maka harus siaplah menerima materi yang diberikan oleh si guru. Yang kelima adalah eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalankan berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli mengenai pendidikan. Jadi kita juga harus sebenarnya bukan hanya si guru, bukan hanya si murid ya, tapi si orang tua. Jadi kalau kita mengajar, karena ini posisinya adalah daring, jadi pendekatan itu sebenarnya bukan hanya ke si murid, tapi si orang tua juga. Kenapa? Karena kalau orang tua moodnya lagi tidak baik, bisa saja berpengaruh dalam proses mempersiapkan daring untuk si anaknya. Karena tadi ada beberapa tadi yang tadi slide yang saya katakan tadi banyak sekali tantangannya tadi. Itu salah satunya adalah waktu tadi. Nah, jadi berkaitan juga. Nah, jadi bisakah dieksekusi untuk dilakukan ke nggak bunyi ya? Nah, jadi itu salah satunya. Nah, jadi untuk penutup pada materi saya hari ini adalah saya tahu guru-guru yang dari Aceh sampai Papua Barat ini adalah guru-guru hebat dan punya berpengalaman yang sangat-sangat di atas dari rata-rata 20 tahun. Jadi dan tadi juga saya dengar juga tadi ya dari beberapa guru, satu orang memang ya tadi ya,
sudah dimulai untuk tatap muka. Jadi, tapi kita juga berharap semoga tidak ada lagi seperti ini. Jadi selesailah semuanya. Jadi daringnya ditiadakan. Jadi daring cukuplah antara universitas saja, tidak usah sekolah yang melakukan sistem seperti ini. Tapi selagi masih ada sistem seperti ini, yuk yang tadi belum sempurna disempurnakan proses belajar mengajarnya dengan sistem daring, sama-sama dikaji lagi apakah selama ini sudah benarkah sistem pembelajaran saya di masa pandemi ini untuk memberikan ke anak murid saya, apakah sudah benarkah cara penyampaian saya, apakah sudah benarkah materi-materi yang saya sampaikan, sistem-sistemnya apakah sudah benarkah, apakah penilaian yang saya berikan ini sudah objektifkah ke murid-murid saya. Jadi silakan dikaji kembali. Jadi karena kita sama-sama mengetahui sistem-sistem ini, permasalahan ini bisa kita hadapi, dan gunakanlah metode-metode tadi. Ada 6 metode tadi bisa digunakan, dan dari beberapa 6 ini pasti memang sudah ada yang digunakan, itu salah satunya pasti daring method itu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih sama-sama. Salam sehat. Terima kasih, Bu.